Halo, jumpa lagi bersama saya, Wewel Romisi, Adil Katalino, Bacuran Kasaruga, Sengat Kak juga. Nah, pada video saya kali ini, saya akan membagikan tutorial tentang cara melakukan uji parametrik dengan menggunakan uji independent test dan nanti dilanjutkan dengan perhitungan efek size. Di sini saya sudah memiliki judul penelitian yaitu efektivitas penggunaan media cetak dan media interaktif terhadap peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas 6 SD Negeri 01 Sengat Gemilang. Sebagai rumusan masalahnya, yang pertama, apakah penggunaan media cetak berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 6 SD Negeri 01 Sengat Gemilang? Rumusan masalah yang kedua, apakah penggunaan media interaktif berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 6 SD Negeri 01 Sengat Gemilang? Dan rumusan masalah yang ketiga, apakah terdapat perbedaan secara signifikan hasil belajar IPA siswa kelas 6 SD Negeri 01 Sembilan dengan menggunakan media cetak dan yang dengan menggunakan media interaktif? Sebagai hipotesis dalam penelitian ini adalah HO tidak ada perbedaan hasil belajar IPA siswa kelas 6 SD Negeri 01 Sengatemila yang menggunakan media cetak dengan yang menggunakan media interaktif. HA-nya, ada perbedaan hasil belajar IPA siswa kelas 6 SD Negeri 01 Sematemila yang menggunakan media cetak dengan yang menggunakan media interaktif. Untuk jenis eksperimen dalam penelitian ini adalah quasi eksperimen pretest post-test eksperimen and control group design. Di sini saya sudah memiliki data pretest dan post-test dari siswa kontrol maupun dari siswa dalam kelas eksperimen. Dan saya sudah mengelompokkan data ini. Di sini ada kelompok 1, kemudian ada kelompok 2, kemudian ada kelompok 3 dan ada kelompok 1 sampai 4 itu apa sih artinya? Kita lihat di variabel view. Untuk kelompok 1 itu adalah pretest media cetak dari kelas kontrol. Kemudian untuk kelompok 2, post-test media cetak dari kelas kontrol. Untuk kelompok 3, pretest media interaktif dari kelas eksperimen. Dan kelompok yang keempat, post-test media interaktif dari kelas eksperimen. Baik, sebagai syarat utama untuk kita dapat melakukan uji independent test, maka yang pertama kita lakukan adalah kita harus melakukan uji normalitas data terlebih dahulu, di mana uji normalitas data ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kita ulangi pada kesempatan kali ini dengan cara mengklik analyze, kemudian kita klik descriptive statistik, kemudian kita klik explore, kemudian untuk hasil belajar kita pindahkan ke dependent list, untuk kelompok kita pindahkan ke factor list, kemudian jangan lupa klik plot, kemudian kita centang normality plot with test, klik continue dan klik OK. Nah, kita cek hasilnya di data output. Nah, di data output kita memperoleh beberapa informasi. Yang pertama, di sini ada case processing summary yang isinya adalah tentang hasil belajar baik pretest maupun post test dari media cetak dan media
Kemudian di tabel yang kedua, kita dapat memperoleh informasi tentang deskriptif dari hasil belajar, baik pretest media cetak, posttest media cetak, maupun dari pretest media interaktif dan juga posttest media interaktif, di mana pada masing-masing kelompok ini terdapat informasi tentang mean, median, standar deviasi, kemudian nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai rank, serta yang lainnya. Baik, kita fokus kepada tabel test of normality-nya. Kita memperoleh informasi sebagai berikut. Karena sampel kita berjumlah 15, yang artinya kurang dari 50, maka kita menggunakan Shapiro. Untuk kelompok pre-test media cetak, tingkat signifikasinya di angka 0,274. Itu artinya data ini berdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Kemudian untuk nilai post-testnya di angka signifikasinya 0,241, yang juga lebih dari 0,05, artinya data ini juga berdistribusi normal. Pretest media interaktif di angka 0,492 juga lebih dari 0,05. Kemudian post test media interaktif di angka 0,333 yang juga lebih dari 0,5. Artinya data ini lebih dari 0,05, berarti data ini berdistribusi normal. Nah, syarat yang kedua, setelah kita melakukan uji normalitas data, kita perlu juga melakukan uji homogenitas untuk melihat apakah data kita ini homogen atau tidak. Untuk melakukan uji homogenitas, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita klik analyze, kemudian kita klik compare mean, dan kita klik one way ANOVA. Kemudian untuk hasil belajar kita pindahkan ke dependent list, kemudian kelompok ini kita pindahkan ke file. Kemudian jangan lupa kita klik option, kemudian kita centang homogeneity of variant test, kemudian klik continue dan klik OK. Nah, kita cek. Di data output kita memperoleh informasi tentang test of homogeneity of, ya, di masing-masing kategori, yaitu based on mean, based on median, kemudian based on median and with adjusted TF, kemudian based on time mean. Itu masing-masing di angka 0,719, kemudian yang kedua 0,715, kemudian 0,715, dan yang terakhir 0,722. Keempat data ini berada di atas atau lebih dari 0,05, artinya data ini homogen. Nah, syarat yang kedua sudah kita lakukan, kemudian kita lanjut dengan melakukan uji independen sampel t-test. Sebelum kita melakukan uji independen sampel t-test, kita cek kembali rumusan masalah kita.
Rumusan masalah kita yang pertama tadi, apakah penggunaan media cetak berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 6 SD Negeri 01 Sangat Pemela? Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama ini, maka yang kita lakukan adalah kita melakukan uji first sample t-test, di mana uji first sample t-test juga sudah saya bagikan tutorialnya pada video saya sebelumnya. Oke, tidak apa-apa, kali ini kita ulang kembali. Untuk melakukan uji first sample t-test, yang kita butuhkan adalah data yang kita buat menyamping seperti ini. Sedangkan data yang seperti ini tadi, yang kita buat menurun dan kita kodekan, itu nanti digunakan untuk uji independen sampel t-test. Nah, langkah yang kita lakukan untuk melakukan uji first sample t-test adalah kita klik analyze, kemudian kita klik compare mean, kemudian kita klik first sample t-test. Nah, kita pindahkan ke kolom per variable untuk pretest media cetak. Kemudian yang kedua post test media cetaknya. Kemudian kita klik OK. Akan tunggu sebentar, kita cek. Ya, di data output kita sudah mendapatkan data tentang uji first sample t-test. Kemudian kita juga sudah mendapatkan informasi tentang first sample testnya itu sendiri. Untuk memudahkan kita dalam menganalisanya, kita pindahkan ke data work. Hasil uji first sample t-test untuk menjawab rumusan masalah yang pertama tadi. Di sini kita bisa melihat bahwa mean antara pretest media cetak dan post-test media cetak, kita dapat melihat mean-nya ini sebetulnya sangat atau lumayan tinggi perbedaannya. Untuk pretest media cetak di angka 44,67, post-test media cetaknya di angka 71,33 dengan subjek penelitiannya sebanyak 15 orang. Kemudian di first sample testnya kita memperoleh tingkat signifikansi totality-nya di angka 0,000. Berdasarkan tabel output first sample test ini, diketahui nilai signifikansi atau totality-nya adalah 0,000, yang artinya lebih dari 0,05, maka hipotesis HA-nya diterima dan HO-nya ditolak. Dengan demikian, Bapak Ibu, terdapat perbedaan secara signifikan pada pretest dengan mean-nya adalah 44,67 dan post-test dengan mean-nya 71,33 dengan menggunakan media cetak. Berdasarkan hasil di atas, maka dapat menjawab rumusan masalah kita yang pertama, yaitu penggunaan media cetak berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 6 SD Negeri 01 Sengah Temi. Jadi, Bapak Ibu, rumusan masalah yang pertama sudah terjawab. Kita lanjut ke rumusan masalah kita yang kedua, yaitu apakah penggunaan media interaktif berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 6 SD Negeri 01 Sengat Temila. Nah, untuk menjawab rumusan masalah kita yang kedua ini, kita kembali ke data tadi.
Kita lakukan cara yang sama dengan mengklik analyze, kemudian compare mean, kemudian per sampel t-test, ya kita pindahkan pretest media interaktif atau pretest kelas eksperimennya dan post-test media interaktif atau post-test kelas eksperimennya. Kemudian kita klik OK. Nah, kita kembali mendapatkan informasi tentang uji per sampel t-test. Nah, untuk memudahkan kita dalam menganalisanya, data ini saya pindahkan ke data. Nah, di data output tadi kita sudah memperoleh informasi tentang pretest media interaktif, min-nya di angka 48,00 dan post-testnya di angka 73,33. Subjek penelitiannya tetap sama-sama 15 orang. Nah, di sini dari hasil min ini juga jelas terlihat bahwa terjadi kenaikan yang cukup tinggi dari 48 ke 73. Artinya apa? Dan dari data min ini sebetulnya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa media interaktif ini ternyata berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 6 SD Negeri 0 1,5. Nah, kemudian di tabel page sample test kita bisa melihat di tingkat signifikansi totality-nya di angka 0,002. Jadi berdasarkan tabel output page sample t-test di atas, diketahui nilai signifikansi totality-nya adalah 0,002 yang artinya kurang dari 0,05, maka hipotesis HA-nya diterima dan HO-nya ditolak. Dengan demikian, terdapat perbedaan secara signifikan pada pretest min-nya di angka 48,00 tadi nih, dan post-testnya min-nya di angka 73,33 dengan menggunakan media cetak. Artinya apa? Artinya adalah baik media cetak maupun media interaktif itu sama-sama berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas 6 SD Negeri 01 Sengah. Ini salah ya Bapak Ibu, ini seharusnya media interaktif. Nah, berdasarkan hasil di atas, maka dapat menjawab perumusan masalah yang kedua, yaitu penggunaan media interaktif berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 6 SD Negeri 01 Sengah. Untuk melihat perbedaan hasil belajar IPA siswa antara yang menggunakan media cetak dengan yang menggunakan media interaktif, maka kita akan melanjutkan penghitungan dengan menggunakan independen t-test. Nah, untuk melakukan uji independen t-test, kita kembali ke data awal kita yang kita urutkan ke bawah, Bapak Ibu, dan yang kita sudah kategorikan. Nah, untuk melakukan uji independen t-test, kita klik analyze, kemudian kita klik
analyze, kemudian confirming, kemudian independent sample t-test. Untuk hasil belajar, kita pindahkan ke tes variabel, kemudian kelompok kita pindahkan ke grouping variabel. Nah, untuk define grupnya kita isi dengan grup 1 itu nilai post test media cetak. Tadi kita kodekan dengan angka 2, dan di grup 2 kita isi dengan angka 4 yang tadi artinya nilai post test dari media interaktif atau kelas eksperimen. Kemudian kita klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Nah, kita cek di hasil outputnya. Di sini ya sudah keluar. Kita dapat melihat ada tabel grup statistik, kemudian tabel independen sampel test. Untuk memudahkan kita menganalisis data ini saya pindahkan ke data. Di tabel grup statistik, kita dapat melihat bahwa untuk subjek penelitiannya sama-sama 15 orang, baik pada kelas kontrol maupun pada kelas eksperimen. Di kelas kontrol yang menggunakan media cetak, kita bisa melihat nilai min-nya di angka 71,33, sedangkan post test di media interaktif di kelas eksperimen itu min-nya di angka 73,33. Pada tabel independen sampel test, kita dapat melihat seek to toilet-nya di angka 0,785. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan hasil uji independen t-test dapat disimpulkan bahwa nilai seek to toilet sebesar 0,785 yang artinya lebih dari 0,05, maka hipotesis HO-nya diterima dan HA-nya diterima. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan secara signifikan pada post test hasil belajar IPA siswa dengan menggunakan media cetak min-nya 71,33 dan post test hasil belajar siswa dengan menggunakan media interaktif min-nya 73,33. Jadi sekali lagi, baik kelas kontrol yang menggunakan media cetak dan kelas eksperimen yang menggunakan media interaktif itu sama-sama berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas 6 SD Negeri 01 Sengah Temila, yang menunjukkan tingkat signifikansinya dari kedua kelas ini juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil di atas, maka dapat menjawab rumusan masalah kita yang ketiga, yaitu tidak terdapat perbedaan secara signifikan hasil belajar IPA siswa kelas 6 SD Negeri 01 Singapura yang menggunakan media cetak dengan yang menggunakan media interaktif. Kemudian selanjutnya timbul pertanyaan, seberapa besar sih efek perbedaan antara hasil belajar IPA siswa kelas 6 SD Negeri 01 Sengat Temeka yang menggunakan media cetak di kelas kontrol dengan yang menggunakan media interaktif di kelas eksperimen. Untuk
mengetahui atau melakukan perhitungan efek size, maka yang kita lakukan adalah kita melakukan perhitungan dengan menggunakan Cohendy kalkulator. Jadi Cohendy kalkulator ini sudah tersedia yang sangat memudahkan kita di dalam melakukan perhitungan efek size. Nah, di sini saya sudah menyiapkan website yang menyediakan kalkulator lain dalam perhitungan efek size. Kita klik, kita tunggu sebentar. Nah, untuk melakukan perhitungan efek size, kita juga sebetulnya bisa menggunakan penghitungan manual dengan menggunakan rumus yang pertama ini dan rumus yang kedua ini. Namun, ada cara lain yang sangat memudahkan kita dalam mengetahui atau melakukan perhitungan efek size ini. Nah, di sini kita sudah disediakan kalkulatornya, Bapak Ibu. Di grup 1, itu kita masukkan mean, standar deviasi, dan sampel size-nya. Sama dengan di grup yang kedua, kita juga memasukkan mean, standar deviasi, dan sampel size-nya. Untuk mean di grup 1, artinya di kelas kontrol, kita cek kembali. Nah, kita cek di tabel deskriptif tadi, Bapak Ibu, untuk apa media min postage media cetak itu di angka 71,33, angka 71,33. 71,33, kemudian standar deviasinya kita cek. Nah, deviasinya 20,999, kemudian jumlah sampelnya tadi 15, dan kita kembali di 2 eksperimen, mainnya di angka 73,33, 73,33, kemudian standar deviasinya 18,772, 18,772, sampelnya sama 15, kemudian kita klik calculate. Nah, sukses. Nah, kita peroleh informasi yaitu nilai Cohendy-nya di angka 0,100418. Kita copy. Ya, kita pastikan ke sini. Jadi kita tadi sudah melakukan penghitungan efek size dan kita memperoleh nilai Cohendy-nya di angka 0,100418. Jadi berdasarkan hasil uji besaran efek Cohendy didapatkan atau diperoleh hasil T-nya sama dengan 0,1, maka besaran efek antara dua kelompok berada di kategori kecil. Nah, karena kecil itu nilai D-nya 0,2, kemudian mediumnya 0,5, dan besarnya 0,8. Jadi kesimpulan akhirnya adalah besaran efek antara dua kelompok ini berada di kategori
kecil karena nilai D-nya sama dengan 0,1. Demikian tutorial tentang bagaimana cara melakukan uji parametrik dengan menggunakan uji independen t-test dan sekaligus perhitungan efek size-nya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan saya akhiri dengan mengucapkan adil Katalino bacura saruga basengat ka jubata. Salam sukses.